Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita. Kaji baru masih di bulan Sya'ban, persiapan puasa Ramadan. Fikusyami aladi nadiran mayu arafu. Fikih puasa yang jarang diketahui ya. Arti kata ada yang mengetahui tapi mungkin jarang. Ada 2 part pendek-pendek aja kita tamatkan. Ringkas-ringkas fikih ini banyak, tapi yang paling penting kan yang tidak pernah dibahas oleh secara umum. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan syahadatain, talqin zikir, wiridan kita di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan Ramadan. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Langsung ya ke istighfar kita. Mohon ampunan. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi farid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka toharoh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah sholihi wa ilaha doti syabdul qadir jalani isyafaat Nabi Muhammad bidnillah wadullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kalakuli sa'in qadir. Takbih hajatina wa khususan abarwi nur Muhammadin khususan ilarwi Muhammad Nabi Naka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul rodin wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa usinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma salimni min Ramadana wa salim Ramadana wa tasalamuhu minni mutakabalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ataqabbalu hadal alama wa atarifi bidafi wa surati tataturi faya syuru liya sabra wa yasirli liya bufarana
waghfirli wa habani wasfani min kulli da'in jasadi wa nafsi wala taqbid ruhi qabla an tutahhira nafsi bimaghfiratika innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya terima rasa sakit ini. Saya akui bahwa saya ini lemah dan masih mudah sakit hati. Maka mudahkanlah saya untuk berlapang dada. Mudahkanlah saya untuk memaafkan. Ampuni dan sayangilah saya ya Allah. Dan sembuhkanlah saya dari semua penyakit lahir dan batin. Dan janganlah engkau cabut nyawa saya sebelum engkau memurnikan jiwa saya dengan ampunanmu. Sesungguhnya engkau Ghafurur Rahim yang maha pemaaf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man balah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Langsung kita ke tajuk risalah. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah. Kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Baik yang mengaji secara langsung talaki maupun yang mengaji secara tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Tadi sudah sebut Al-Fakir, hari ini kita coba bahas kajinya Fikus Siyami Aladi Nadiran Mayu Arabu. Fikih puasa yang jarang kita ketahui, penekanannya tentu kepada hal-hal sifatnya spiritual dan rohani. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Kita bahas part 1 dulu. Amma ba'du, datangnya bulan Ramadan insya Allah sebentar lagi ya. Mudah-mudahan kita bermohon aja kepada Allah dikasih waktu dan diberi umur yang panjang dan dituntaskan sampai puasa selesai. Perlu diketahui, perlu dilakukan, jelas adanya persiapan mental ilmu. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran dalam menyambut datangnya tamu Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan ini karena penggawanya bulan dari 12 bulan adalah di Ramadan. Ya. Jadi keseriusan kita menghadapi bulan ini jauh-jauh hari, para ulama, para sahabat sudah mempersiapkan itu. Ya. Dari bulan Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan. Nah. Karenanya di bulan Ramadan makhluk yang dimurnikan Allah, malaikat Jibril alaihissalam, itu mengajak Rasulullah SAW untuk mengulang kembali hafalan Al-Quran. Itu sunnahnya di bulan Ramadan. Bukan dipahami saja, tapi juga dihafalkan. Bahkan hampir setiap malam. Ya, itu malaikat Jibril turun tuh ke Nabi membawa mengajari hafalan Quran. Jadi menghadapi sebuah peristiwa besar. Ya. Jadi Ramadan itu bulan peristiwa yang dimuliakan Allah sangat besar. Jelas bagi kita sebagai umatnya membutuhkan sultan, kekuatan. Ya tidak mungkinlah dimiliki tanpa latihan yang berkesinambungan sebelum Ramadan ya. Jadi seseorang yang mengikuti perlombaan olahraga diumpamakan tanpa latihan sebelumnya tidak akan meraih kesuksesan. Ya, iktibarnya gitu. Kita sering menganggap bahwa menahan lapar itu biasa aja. Bukan itu Pak. Lebih cenderung kepada persiapan kita di ruhani itu bukan perkara mudah di bulan Ramadan. Bahkan pada beberapa meter kalau kita tidak ikut latihan aja dari perlombaan lari sudah merasa tidak kuat karena fisiknya tidak terbiasa kan. Nah, lebih khusus kepada apa-apa yang sifatnya ruhi. Demikian pula dengan kondisi hati. Perhatikan di bulan Ramadan kondisi hati ini tanpa latihan yang menggoda itu bukan makhluk yang ada di luar, tapi makhluk yang ada di diri. Syahwat itu lebih tinggi loh. Ya.
Seseorang akan sulit mempertahankan istiqomah saat Ramadan kita kalau kita tidak mengilmuinya, mempersiapkannya. Secara risalah hari ini Andung menekankan kepada hukum atau fikih puasa. Ya. Karenanya bagi seorang yang memasuki waktu fajar dalam bahasa junub, ya, keadaan junub, kita mulai masuk ke fikih nih ya. Seorang ini masuk fajar, fajar sodik namanya. Fajar itu batas puasa. Nah, batas puasa itu dimulainya tidak boleh makan minum, itu namanya fajar sodik. Fajar sodik ya. Kalau kita dalam fajar sodik dalam keadaan junub, ya, misalnya masuk fajar nih, jadi cahaya memutihnya itu sudah mulai terlihat di ufuk, ya, itu fajar sodik. Jadi dia sifatnya vertikal, cahayanya itu tidak memanjang tapi vertikal ke atas. Itu udah dulu kan gak ada jam. Itu bagi ulama dulu itu udah mulai menahan. Menahan itu banyak konsepnya, saum, makan, minum. Kalau kita dalam keadaan junub, misalnya malamnya sudah bersetubuh pada waktu itu, fikih mengaturnya. Ya. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, istri Nabi, memberi kesaksian nih. Sahih jelas dari beliau, ini kan istrinya, sahih hadis ini ya. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu dunuban min jima'an gairi ihtilamin fi Ramadana summa yasumu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memasuki waktu menahan mendekati subuh dalam keadaan junub, ya, di bulan Ramadan, tersebab karena hak, ya, bersetubuh, bukan karena mimpi di bulan Ramadan. Kemudian beliau tetap berpuasa. Baru tahu ya, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sudah berkeluarga, kita sudah bersubuh, mau masuk subuh ini kan ada batas untuk menahan. Kita masih belum taharah, masa boleh lanjutkan puasa kecuali sholat subuh. Sholat subuh harus mandi. Memang waktunya pendek tuh. Nah, jadi orang kan sering begini. Junub nih udah masuk imsak. Imsak itu bukan menahan, Pak. Imsak masih boleh makan loh. Hati-hati fikihnya. Ya. Jangan mengada-ada. Jadi imsak itu diamalkan oleh ulama dulu, itu faktornya kehati-hatian, ya, untuk menunggu faktor imsak. Tapi perlu kita sandarkan kepada fikih, itu kurang bijak, ya, kurang bijak. Nah, dan ini pentingnya ilmu, ya. Jadi sudah jelas satu fikih Ramadan yang jarang diketahui orang, ya. Seandainya kita sudah waktu masuk fajar sodik, ada di Quran ini, kita masih dalam keadaan junub, maka kita masih dibolehkan berpuasa sampai masuk subuh. Paham ya? Itu poinnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang bersetubuh dengan istrinya lalu masuk waktu subuh sebelum ia mandi wajib, ya, belum mandi wajib, maka puasanya tetap sah. Mandi wajib dapat dilakukan setelah waktu subuh masuk atau sebelum subuh. Tapi nggak bisa sholat kalau nggak junub kan gitu kan? Ya, ya. Di sini memang menyalahi aturan secara hukum fikih yang lebih tinggi, ya. Nah, sholat itu yang terbaik adalah awal waktu kan, betul kan? Jadi percepat aja sebelum subuh, awal waktu panggil azan kita harus sudah bersih dari taharah, ya, harus junub. Ya, hati-hati junub harus mandi besar, ya. Namun baru sempat mandi setelah subuh masuk, puasanya tetap sah. Ya, poinnya puasanya tetap sah. Ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Ada seorang laki-laki zaman Rasulullah pernah datang meminta fatwa kepada Nabi SAW. Ya, terkait ini beliau membuat alasan, khususnya mengenai keadaan junub saat subuh. Ya. Ketika Nabi SAW menjawab bahwa beliau pun
melakukan hal yang sama. Laki-laki itu berargumen begini. Nah, Nabi SAW itu kan beda dengan manusia umum. Beliau ini telah diampuni dosa-dosanya sehingga aturan fikihnya berbeda dengan manusia umum seperti kita yang biasa. Beliau kemudian, Nabi setelah menjawab begitu, orang itu bersabda begini. Sabdanya hadis riwayat Muslim. Ya. Wallahi inni la arju'a an akuna aksyakum lillahi wa assalamakum bima attaqi. Demi Allah, sesungguhnya aku berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling tahu tentang apa yang harus aku jauhi. Jadi beliau tahu, jadi beliau itu kena juga seperti mereka. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini ada disiplin ilmu yang perlu kita pahami yang jarang diketahui oleh awam. Ya, mungkin ada sebagian yang banyak tahu. Begini, hadis tadi itu riwayat Muslim. Wallahi inna al-ju'an kunna aksyakum lillahi wa alamakum bima ataki tadi mengajarkan pentingnya bertanya kepada ulama dalam perkara agama. Ya. Dalam khususnya fikih yang sifatnya mendekati fikih, yang bukan fikih, yang sifatnya yang gampang dibahas secara akliyah tapi secara ruhani. Ingat, di dalam beragama itu dilarang menyimpulkan hukum berdasarkan logika. Ya, udah tahu mungkin banyak ya. Jadi Nabi itu berkata bukan apa kata hawa nafsunya kan, hadis tuh ya. Jadi nggak bisa kita men-share melalui melalui dunia medsos fikih itu, kecuali kalau fikihnya sifat sudah arahnya ke rohani. Itu tanyanya harus ada yang bertanggung jawab mengucapkannya orangnya, karena kita akan lepas tuh nggak mudah jadi ulama loh, ya. Kita mengucapkan memberi sesuatu fatwa kepada makmum, maka antum bertanggung jawab di fatwa tadi, ya kan? Nah, ya. Jadi zaman sekarang itu ketidaktahuan yang dipaksakan untuk memberi fatwa dapat berakibat fatal. Ini terjadi zaman Rasulullah, ya. Hati-hati untuk orang yang mendalami agama, jangan mudah kalau kita tidak paham khusus fikih yang tidak tercatat secara alam logika. Fikih jelas, jangan diucapkan, tanya kepada orang yang ahlinya, ya. Sebagaimana peristiwa, ini ada peristiwa, ini perlu antum sampaikan terkait fikih tasawuf di bulan Ramadan. Seorang sahabat wafat karena beliau sudah perang, luka kepalanya, dipaksa mandi wajib dalam keadaan luka parah di arah kepala, ya. Sehingga Rasulullah akhirnya bersabda begini, ya. Sabda Rasulullah ini sahih ya. Jadi Rasulullah dalam hal ini setelah melihat itu menyesali karena tidak ada yang bertanya. Jadi sahabat itu langsung memberi fatwa. Sabda Rasulullah hadis riwayat Abu Daud. Orang yang dipaksa mandi setelah perang ada luka di kepalanya. Qatalahumul lahu ala sya'alu idhlam yal'amu fa innama sifaul alayhi asy'a'alu. Mereka telah membunuhnya, kata Nabi. Semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini hati-hati Pak. Ya, ini terjadi di zaman Nabi. Jadi dari hadis ini kita bisa dapat pelajaran khususnya nanti di bulan Ramadan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Rasulullah SAW dan umatnya dalam perkara fikih. Dalam pelaksanaan syariat tidak ada perbedaan sebenarnya. Kecuali ada pengecualian. Terdapat dalil khusus yang menunjukkan kekhususannya kepada Nabi. Ya. Nah, setiap perintah Allah, apapun perintahnya, wajib dilaksanakan oleh Rasul dan umatnya. Dan setiap pelarangannya wajib dijauhi. Itu poin syariat. Hal ini sekaligus membantah khususnya orang-orang tasawuf
sebagian kelompok yang menganggap bahwa jika seorang telah mencapai derajat makrifat, maka dia tidak lagi terikat syariat. Seperti tidak sholat. Ini adalah kesesatan yang nyata, itu kata Nabi. Sama ya. Oh, gua ini udah makrifat. Sholat gua udah imun, cukup berdiri aja udah sampai. Ada kacau deh. Nggak bisa, ada dalilnya tuh. Hadis ini saya. Ya. Sebagai manusia terbaik, Rasulullah itu tetap menjalankan syariat hingga akhir hayatnya loh. Ya. Bahkan istighfarnya lebih banyak dari kita loh. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan kebolehan menyebutkan kelebihan diri sendiri. Ya, boleh melebihkan, khususnya Ramadan ya. Jika dibutuhkan untuk menetapkan kebenaran hukum. Nah, ini bukan alasan sombong. Ada sangkut paut fastabiqul khairat. Asalkan bukan untuk kesombongan. Perhatikan itu, ya. Rasulullah SAW menegaskan kelebihan beliau dalam hal rasa takut dan ilmu sebagai hujah, ya, disiarkan bahwa tindakan beliau adalah standar utama yang wajib diikuti oleh seluruh umat. Jelas. Jadi persiapan kita awali mengilmuinya dengan menukil, ya. Lu coba tukil dari kitab-kitab lama. Kita tidak akan bisa soleh kalau kita tidak membaca ulama lama, kitab-kitab klasik. Agak sulit Pak, khusus ke perkara rohani. Jadi salah satu kitab yang perlu Anum sampaikan sebagai referensi untuk kita yang mendalami agama di kekinian, terkait Ramadan, terkait fikih tasawuf adalah Mukhtasar Sahih Muslim. Khusus diawali dengan bab sahur dulu. Sebagian bab sahur ya. Khususnya dalam ibadah puasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda begini. Tasyaru fa inna fi syahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kurang sempurna puasa antum kalau tidak sahur. Karena di sahur itu ada keberkahan. Itu fikih. Ya, itu fikih sebaiknya kita sahur. Berarti sahur itu menolong kita supaya ada keberkahan. Berkah udah nggak perlu dijabarkan ya. Hadis tadi kan menganjurkan tegas untuk bersahur. Ya. Karena makan sahur membawa berkah bagi orang yang berpuasa. Jelas. Banyak yang tahu itu. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW terbiasa sahur. Ini sunnah. Gimana Pak terbiasa sahurnya? Ini nggak dilakukan oleh umat sekarang. Dengan beberapa butir kurma yang disebut tamarat. Itu nggak ada kurma, jadi nggak diperdebatkan ini. Jadi nggak perlu banyak, teman. Beberapa butir kurma aja. Jangan terlampau kenyang. Kita kan sering takut kalau misalnya sahur ini harus penuh. Ya. Bab berikutnya terkait dengan ini membahas tentang anjuran mengakhirkan waktu sahur. Jadi kita udah sahur nih sore, misalnya sahurnya jam 2 Pak. Sudah tidur, nggak bisa Pak. Sahur itu mendekati akhir fajar shadiq. Ya. Itu ada keberkahan. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengisahkan pengalamannya waktu bersahur bersama Rasulullah. Beliau berkata begini, hadis ini riwayat Muslim sahih. Tasarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kumma illa syalati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala kamsina ayatan. Ya. Sampai subuh tuh. Artinya kami bersahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami beranjak untuk menunaikan sholat subuh. Aku bertanya berapa jarak antara sahur dan sholat subuh. Zaid menjawab sekitar waktu membaca 50 ayat.
ukurannya. Jadi gini, subuh ya mendekati batas fajar shodiq itu kalau kita membaca 50 ayat. Jadi masuk subuh itu batasan dulu kan nggak ada jam dengan membaca 50 ayat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Memang sekarang kan menggampangkan jadi nggak melihat karena ada jam, ada teknologi. Jadi nggak membaca ayat-ayat lama. Anda harus menyampaikan ini. Gimana sih orang dulu berpedomannya? Jadi terdapat beberapa faedah penting dari hadis ini sebetulnya. Hadisnya apa? Jadi sebaiknya antum kalau ingin berkah setelah antum bersahur itu berjamaah atau sendiri-sendiri ya. Sebenarnya sahur itu sunnahnya berjamaah, Pak. Hati-hati, itu ada hadisnya. Sahur itu berjamaah walaupun dia dengan keluarganya. Jadi nggak bisa kita sahur itu seorangan baik. Untuk yang bujang itu ada hadis pula. Zaid ini pergi malam hari berangkat jauh ke rumah Rasulullah. Untuk syarat bersahur itu nggak boleh sendiri. Ini harus dijelaskan. Makanya kalau untuk yang bujang-bujang ke orang tuanya sahur. Nah, makanya nikah. Gitu bro, ya. Karena sempurnanya agamanya adalah nih nikah. Oh belum siap karena kuliah belum selesai, belum dapat kerja. Itu nggak ada aturan Islam bro. Enggak, bukan aturan Islam. Ya, Anda jelaskan aja ya. Nah, karena gini ya, orang yang nikah itu disempurnakan agama, rezeki juga disempurnakan, paham nggak? Ya, itu poin ya. Ya. Jadi tasyarana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kuma illa syalati qultu kam kana qadru ma bainahum qala kamsina ayatan. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami beranjak untuk menunaikan salat subuh. Aku bertanya berapa jarak setelah bersolat. Setelah sahur, apa yang mesti kita lakukan? Sunnah Rasul, hadis riwayat Muslim. Tilawah Quran 50 ayat. Berapa? 50 ayat. Ya. 50 ayat. Faedah pentingnya menunjukkan penjelasan dari Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah waktu ibadah tilawah ini 50 ayat. Ya, 50 ayat. Penggunaan ukuran membaca Quran 50 ayat. Jangan yang panjang-panjang, Pak. Pendek-pendek aja. Ya. Alif lam mim 1 ayat. Ya gitu ya. Gitu, Pak. Ini menunjukkan bahwa pada waktu tersebut para sahabat terbiasa sahur berjamaah, terbiasa sudah sahur membaca 50 ayat. Begitu contoh. Dan hadis ini anu tanggung jawab sahih. Jadi jangan lupa itu. Jadi keberkahan Ramadan itu memang diawali dari sahur, fikihnya. Kita bahas, kita ini khalifah. Ada ketawaduan sebagai pemimpin. Adanya keteladanan dari orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita ini khalifah Pak laki-laki. Ya. Untuk bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah, ikuti tata aturan. Yang paling penting, antum harus punya motor kalau laki-laki, apalagi udah berkeluarga, untuk mempromosikan sahur berjamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri, karena itu sunnah Rasul. Duduk, ya, poinnya. Jadi bapak-bapak besok usahakan sahur harus ada orang tua. Kalau masih bujang, lo ngambil sorangan, pergi ke masjid. Masjid ada yang buka sahur nggak? Pergi bersama ke saudara antum atau ke apa ya. Karena sifat sunnah adalah sahur itu berjamaah, kemudian tilawah 50 ayat. Banyak yang nggak tahu kan fikih ini. Hadisnya jelas. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersahur bersama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat. Zaid bin Sabit itu merelakan diri berjalan pada malam hari karena kebutuhan. Diperbolehkan berjalan pada malam hari walaupun sifatnya bulan Ramadan itu kalwat diam. Kalau pas memasuki sahur
untuk berjamaah makan sahur. Sampai ya? Nah itu udah fikih. Hal ini terlihat dari tindakan Zaid bin Tsabit mendatangi ke rumah Rasulullah SAW untuk bersahur bersama. Jadi itu disebut sahur berjamaah. Itu kalau ada yang tanya hukumnya sunnah. Sama ya? Hukumnya apa Pak? Sunnah. Hadis ini menunjukkan anjuran bersahur secara berjamaah atau berkumpul saat sahur. Karena di sana ada tilawah Quran dengan batas ukuran 50 ayat. Sebagaimana sahur bersama diperbolehkan, jelas. Begitu juga aturan berbuka. Jangan sendiri-sendiri kecuali dalam perjalanan. Itu aturannya. Ya. Tapi perlu diperhatikan dalam kita puasa sunnah, bukan puasa wajib. Hukum sahur berjamaah dilarang. Bedakan ya. Umpamanya puasa 6 hari Syawal, antum dilarang oleh Nabi sahur berbuka berjamaah. Duduk. Ada hadisnya. Nah, itu perbedaannya. Kecuali puasa Ramadan. Tolong kasih tahu ke umat. Karena masih ada orang yang tidak paham pas puasa Syawal sahurnya berjamaah. Nggak boleh. Kenapa? Terkait keikhlasan hati, terkait person daripada kita berpuasa. Karena kalau puasa Ramadan itu boleh dibuka ya bersama, ada yang disebut fastabiqul khairat. Tapi kalau di Syawal itu lebih cenderung ke person ya. Jadi begini. Ini perlu sampaikan. Jangan dilakukan buka bersama berjamaah karena terkait dengan aspek keikhlasan hati, terutama berbuka puasa sunnah. Karena kegiatan buka bersama waktu puasa sunnah dikhawatirkan dapat memicu penyakit hati seperti pamer amalan. Kalau Ramadan kan semua wajib. Ya kan? Senin Kemis kan bisa jadi ria. Itu. Nah, jadi ujub bangga diri, gua orang paling soleh. Ya, enggak. Jadi dilarang oleh Nabi. Seorang yang melakukan buka puasa sunnah secara terang-terangan berisiko meremehkan orang lain yang tidak berpuasa. Ada faktor rianya. Itu ucapan Nabi. Dari beberapa astar yang sahih, terutama terkait dengan berita-berita dari riwayat Muslim, ya, Abu Daud, ya, ada. Nah, menyembunyikan amal ibadah pada puasa sunnah, nah, itu sebaiknya dilakukan, ya. Jadi, kalau ada yang menawarkan, sebaiknya ambo sedang puasa, enggak apa. Tapi kalau tidak ada yang menanyakan, kamu jangan ambo sedang puasa terkait perkara hati, ujub, ria, Senin Kemis. Ya, tolong jangan disebutkan. Kecuali istri dan suaminya. Karena istri puasa sunnah bisa sah kalau ada izin dari suaminya. Paham ya? Hati-hati tuh, puasa sunnah itu harus izin. Ya. Kamu punya istri. Istrinya prewel aja puasa sunnah Senin Kemis. Enggak betul tuh. Ya. Hati-hati untuk ibu-ibu, ada ibu-ibu sini? Enggak. Ini jomblo-jomblo semuanya nih. Tapi mudah-mudahan dapat jodoh nanti setelah ini. Ya. Doain. Ya. Kita lanjutkan perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Udah tahu gimana kita sahur berjamaah, buka berjamaah. Ternyata di puasa wajib sunnah. Di puasa sunnah di lain dari wajib dilarang. Ya, ini penting. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadis merupakan dalil yang disampaikan tadi dan bisa dipakaikan dalam kondisi kekinian. Ya. Begitu juga waktu selesai sahur adalah sebelum terbitnya fajar. Hal ini harus kita bahas mengenai sifat fajar. Di sini banyak nggak tahu juga. Berdasarkan judul kaji, banyak
yang belum memahaminya, bukan nggak tahu ya, memahaminya konsep dari menahan, berbuka, dan konsep waktu jam belum ada. Ya, maka dilihat dalam konsep mengenai sifat fajar. Sifat fajar yang mengharamkan orang berpuasa untuk makan yaitu fajar shadiq. Namanya fajar shadiq. Terdapat dua jenis fajar, antum harus pahami. Pertama disebut fajar kadzib. Fajar kadzib itu namanya fajar semu. Yang kedua fajar shadiq. Fajar yang benar, jujur. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yaghuranakum min sahurikum adanu bilalilin wala bayadul ufukil mustalitilu hakada hatta yastatira hakada wa hakahu hamadun bi adiyihi qala yani muatari. Dan janganlah azan Bilal, jangan azan Bilal dan putihnya ufuk yang memanjang secara vertikal menipu kalian dari makan sahur kalian sampai ia fajar tersebut menyebar secara horizontal, bukan begini, horizontal yang disebut hamad, ya, horizontal hamad. Memperagakan dengan hamad ini kedua tangannya begini, Rasulullah, ya. Rasulullah berkata, yaitu secara melintang horizontal, cahayanya naik, tidak begini. Hadis riwayat Muslim. Nubas. Hadis tadi Rasulullah merinci perbedaan fisik antara kedua fajar kadzib. Fajar kadzib itu cahaya tampak putih terang namun menjulang ke atas. Ya. Secara vertikal itu disebut fajar kadzib. Muncul sebelum waktu subuh. Fajar shadiq cahayanya tidak menjulang ke atas, ya, melainkan membentang secara horizontal ke arah timur. Ya, ya. Cahaya ini akan terus menyebar hingga langit menjadi terang. Rasulullah SAW menegaskan Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan sebelum waktu masuk subuh. Azan tersebut menjadi isyarat bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan diri, menunjukkan perbedaan antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Batas akhir waktu makan. Jadi subuh, Pak, bukan imsak. Batas kita berpuasa adalah subuh, bukan imsak. Banyak yang tahu mungkin ya. Hati-hati ya. Jelas ini. Ya. Jadi sekarang kan imsak ya, udah subuh. Mau subuh ini belum baru masih azan nih. Orang udah azan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dimuncul aja turun minum. Enggak apa-apa. Sah puasanya ya. Nah. Jadi dia jelas Allah berfirman, penjelasannya difirmankan juga ini supaya kita tahu mana sandarannya sih ke Quran. Allah berfirman Al-Baqarah surat 2 ayat 187 dibaca itu. Jadi dasar. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditentukan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Konsepnya gini, secara wahyu, makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi ada fajar shadiq, ada fajar shadiq. Nah, Quran ini kalau dimutolakkan, kita berpedoman kepada ayat ketetapannya. Surat 1871 itu makanya perintah Allah tauhid. Dibahas dalam fikih 8 spiritual. 8 itu ruhani, ke spiritual. 7 amalkan supaya antum sampai titik mutakin. Orang yang bertakwa itu derajat di atas ihsan. Ya. Tolong dudukin. Kalau sholat Jumat paling puncak dikejar, puasa paling puncak. Paling puncak itu bukan muhsin, tapi mutakin, takwa. Paham ya? Itu derajatnya. Jadi bukan 3. Ya. Derajatnya ada 4. Ya. Manusia tertinggi secara syariat Quran, kalau di tasawuf itu kadang-kadang orang menganggapnya orang yang muhsin. Merasa melihat Allah, kalau nggak bisa melihat, Allah melihat kita. Bukan begitu, Pak. Konsep itu, konsep tasawuf yang belum tuntas. Tuntasnya ada di Quran. Ittaq Allah kalau Jumat. Sampai kamu takin. Betul kan? Puasa supaya kamu bisa sampai mutakin, maka diwajibkan kepada muslim, orang yang beriman, derajat paling bawah. Ya. Itu yang perlu antum jelaskan dalam konsep fikih, lebih cenderung kepada konsep yang jarang dibahas oleh orang terkait fajar. Batasan-batasan sahur, batasan-batasan berbuka. Di sini dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah 187. Ya. Dalam seluruh makna memang harus dijelaskan secara lebih detail kepada kita. Ya, bukan andung sok tahu, jadi andung pun berdasarkan dari sanad yang sudah dijabarkan secara kitab-kitab lama. Ya, kita tutup, kita masuk